Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan. Saya Karyono, Guru Besar PPS Budi Jati di Jejasang. Saat ini saya berada di lokasi sungai atau Kali Kuning. Itu adalah hulu Sungai Kali Kuning yang mengarah ke kota Yogyakarta sampai ke pantai selatan. Nah, desa ini namanya Desa Gumuk Dhuwur, Sleman, Yogyakarta. Tepatnya ada di lereng Merapi Selatan. Nah, saya mengenal tempat ini, saya mengenang pada saat kita berkelana di tahun 70-an. Saya berkelana kemana-mana mencari mati atau mukti. Nah, saya dibawa ke arah sini. Ini lereng Merapi, Gunung Merapi, tapi arahnya ke selatan. Setelah saya tahun 70-an mengenal tempat ini, saya juga bertanya-tanya, ada apa di sini? Kenapa saya tidak tahu arah tujuan kita? Hanya berjalan mengikuti langkah kaki dan hati. Kenapa di bak sini? Ternyata di sini ada salah satu sejarah. Cuman sayangnya pada waktu erupsi tahun 2010 Merapi erupsi itu rada kurung. Nah, setelah itu kita lihat ini bangunan-bangunan banyak baru, ada dam, ada tanggul, padahal ini dulu nggak ada. Nah, saya sekarang akan bercerita kenapa saya dibawa ke sini. Yang saya dulunya juga mengenal tempat ini, ternyata ada sejarah. Namanya adalah Umbul Temanten. Di Kali Kuning ini ternyata yang saya terima juga ada yang dikuasakan. Namanya Nyi Ragil Kuning. Itu yang dikuasakan di kali Kuning ini. Namanya Nyi Ragil Kuning. Jadi sepanjang Kali Kuning ini itu adalah dikuasakan dia perempuan, pakainya kuning, kadangnya pakai kemben, kadangnya pakai apa namanya. Nah, ini enggak, ini sekarang baru tanpa ikat kepala. Ada ya, muncul cantik, rambut panjang, ini pakaian kuning, selendang kuning. Ya, ini yang dikuasakan di Sungai Kali Kuning ini. Jadi Kali Kuning ini penunggunya adalah Nyi Ragil Kuning. Kondisi daerah lokasi sini itu ada beberapa desa ya, boleh katakan sebelah sini kiri saat saya ini adalah suatu lokasi desa namanya Kaliadem, Gumuk Dhuwur sampai ke wilayah Sangkringan. Yang sebelah kanan dari mulai Kaliurang sampai ke sana sampai ke Pakem, itu semua adalah kebutuhan air, itu adalah mengambil dari lokasi Kali Kuning ini, dari Kali Kuning ini. Nah, setelah kita dijawab atau terjawab apa yang saya mohon, ternyata munculnya Umbul Temanten itu ada dua, tapi tidak berbarengan. Dulu nggak ada mata air atau umbul, ternyata ada dua muncul umbul, dua. Nah, dengan dari warga sini mengasih nama itu adalah Umbul Temanten. Temanten itu suami istri pada saat pernikahan, itu nama. Nah, di Kali Kuning ini ternyata menghidupi oleh semua warga sekitar sini sampai ke daerah Pakem. Itu adalah bisa ngambil dari ini. Buktinya apa? Ini ada pipa-pipa. Ini menyalurkan ke mana yang membutuhkan. Dan ini kali itu besar sekali dulu. Waktu saya tahun 70-an ya ke sini besar. Nah, mungkin karena seringnya erupsi Merapi, lama-lama dia akan mengecil. Dan banyak rumput-rumput gajah seperti ini. Sayang sekali, saya nggak bisa ke lokasi langsung karena ke air, karena ini tertutup. Selain itu,
Umbul Temanten ini juga sangat, menurut pribadi saya, sangat bersejarah bagi saya dan tidak akan lupa. Dan ingat, saya pernah mengupload masalah tragedi Opak tahun 79 akhir. Sebelum saya berangkat, sebelum dijemput sama Dinanto sama Budi Keling, saya dapat petunjuk. Saya harus lari ke sini. Saya jalani, saya duduk sini. Kita menghadap ke utara, ke Merapi. Saya doa, ada apa saya duduk ke sini. Setelah saya berdoa itu, saya medit sebisa saya waktu itu. Saya tidak menerima suatu gambaran apapun, tidak bentuk makhluk enggak apa-apa, cuma saya diberikan petunjuk suara gowo lendang kuning atau sampur kuning. Sampur itu selindang. Habis itu saya dilempar batu kecil. Begitu saya berasa, itu berasa. Begitu saya melek, batunya ada di depan saya. Nah, dia bilang, batu suruh ngikat di selendang kuning. Terus saya lari, nyari kemana-mana. Nah, selendang kuning ibunya nggak punya. Nah, terus saya bilang, terus istri saya ingat, oh ya Pak, dulu waktu Bapak melamar saya kan ada selendang kuning juga ada itu, dikasih. Tapi dipinjam kakak saya, namanya Suwarti. Coba tanya, dicari sama ibunya. Akhirnya masih disimpan sama kakak ipar saya, diminta, terus dikasih saya. Nah, batu tadi terus ikat di selendang, tak kalungin di badan saya. Nah, ini selendang ini bentuk, masih ada. Selendang kuning. Ini petunjuk dari Umbul Temanten pada saat kita disuruh membantu Mas Pung tragedi Opak. Jadi batu kita gulung. Nah, pada saat kita hanyut, ini masih ikat di badan saya, cuman batu hilang yang kita ikat. Gitu. Ya, jadi ini menurut saya perjalanan Budi Sejati, ya PPS Budi Sejati itu sangat bersejarah bagi saya dan saya nggak akan bisa lupa. Karena ternyata setelah kita terselamatkan, saya sudah ceritakan. Sedang dari mana, Kar? Dan dari Umbul Temanten. Jadi bukan dari siapa-siapa, petunjuk dari sini. Nah, ini masalah sejarah ataupun menurut saya adalah terus saya sejarah nggak bisa dilupakan ini saya. Karena salah satunya saya mendapatkan petunjuk ini. Dan saya yakin semua petunjuk tetap dari Allah. Jadi dulu saya kembali lagi, di tebing ini tingginya pernah saya ini ada sekitar 70 sampai 80 meter tebing ini tingginya. Nah, terus air ini dulu lebar dari sana, ini air. Cuman karena seringnya erupsi Merapi, lama-lama agak dangkal, maka dibikin jam. Terus dulu ini hanya ada nah, saya Umbul yang perempuan itu, mata air yang wanita atau perempuan, itu bikin jam kayak apa di sini nih, itu pakai penampungan air tapi kayak pam itu di sini. Kalau yang laki enggak, karena posisinya perempuan di sini, yang mata air perempuan di sini, yang laki itu di sebelah sana. Itu ada batu di situ, masih ada batu. Nah, lucunya masyarakat sini juga pernah sering cerita, kadang-kadang mata air yang umbul atau mata air yang laki itu kadang hilang. Ini kayaknya baru nggak ada ini. Tapi suatu saat ngalir lagi, muncul lagi mata air. Itu yang laki sebelah sana. Kalau ini tetap ngalir terus yang perempuan ini. Yang dibikin kayak pam itu di sini. Ya. Ya cuma kembali lagi sayang kita kalau kondisi udah berubah gitu ya. Jadi sekali lagi saya Karyono, guru besar PPS Budi Sejati di Jejak Sang Guru, hanya berbagi pengalaman bagi yang menyukai. Dan jangan lupa sahabat Budi Sejati, subscribe Jejak Sang Guru. Terima kasih.